Maka itu fundamentalis dan tradisionalis tidak boleh bersentuhan, harus dijauhkan, bahkan harus diadu domba. Nah, ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana supaya dua kelompok ini diadu domba? Nah, kenapa ini yang harus diadu? Dan tradisionalis ini yang pengikutnya paling banyak. Kalau yang namanya modernis, kelompoknya tidak seberapa. Modernis dalam pengertian rent corporation, apalagi liberalis, mereka nggak seberapa. Mereka punya basis massa. Kita bicara basis massa, akar rumput. Nah, yang memiliki basisnya kelompok fundamentalis dan kelompok tradisionalis. Maka itu kalau ini bersatu, ini akan menjadi satu kekuatan umat Islam yang maha dahsyat, yang bisa merontokkan kekuatan mereka, sehingga mereka akan melakukan berbagai macam upaya bagaimana dua kekuatan ini untuk tidak bersatu. Nah, itulah sebabnya aksi 212 di mata mereka ini merupakan persatuan antara fundamentalis dan tradisionalis dalam negara. Yang kedua, jangan pernah berikan ruang kepada kelompok fundamentalis di media-media resmi mainstream tingkat nasional. Yang ketiga, yaitu jangan pernah memberitakan segala kebaikan sebesar apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis. Yang berikutnya, setiap kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis harus diviralkan, harus disebarluaskan, dan harus diulang-ulang. Nah, supaya itu melekat di hati masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk diberikan tempat di kita punya negeri atau di negeri Islam. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Kelompok fundamentalis yang manapun jangan pernah sebut mereka dengan rentetan gelar-gelar akademik mereka. Nggak boleh. Apakah itu gelar-gelar kehormatan di tengah masyarakat atau gelar akademik, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Jangan. Cukup sebut namanya aja untuk mengopinikan di masyarakat bahwa kelompok fundamentalis itu kuper, bodoh, tidak berpendidikan, tidak punya gelar, nggak ngerti dunia akademik, dan seterusnya. Jadi cukup sebut nama mereka, tidak perlu diberikan embel-embel yang lainnya. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Jadi masih banyak lagi yang mereka lakukan. Apa yang kita alami saat ini di kita punya negeri. Nah, bagaimana para habaib, para ulama kita, bagaimana tokoh-tokoh kita di Majelis Ulama Indonesia, yaitu mereka kecilkan, mereka lecehkan, mereka hina-hina, bahkan mereka mencoba mencari kesalahan-kesalahan, bahkan kalau nggak ada kesalahan, kan buat fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Dan ini akan mereka lakukan terus. Jadi artinya bagaimana cara menghabisi kelompok fundamentalis? Satu, kecilkan mereka. Dua, jauhkan mereka dari masyarakat. Kemudian ketiga, yaitu bidik daripada para tokohnya. Kalau bisa dirangkul, kalau nggak bisa dirangkul, dipukul. Bisa dipeluk, nggak bisa dipeluk, digebuk. Nah, jadi ini yang mereka lakukan. Nah, baik, sekarang yang kedua. Lalu bagaimana dengan kelompok modernis? Kelompok modernis bagi mereka yaitu statusnya aman. Bagi mereka statusnya aman. Nah, aman, statusnya aman, sehingga perlu diberikan ruang. Diberikan ruang publik, diberikan ruang media, diberikan ruang dalam sistem pemerintahan, perlu didengar suaranya. Dan kalau ada dari mereka yaitu punya kesalahan, tutup itu kesalahan, jangan diviralkan. Kalau mereka melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan, maka itu harus diviralkan dan harus disebarluaskan. Dan penyebutan nama mereka harus lengkap dengan segala macam rentetan gelarnya, gelar kehormatannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi posisi mereka dianggap aman. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok liberalis. Kelompok ini mereka berikan status sangat aman. Nah, kenapa diberikan status sangat aman? Karena kelompok ini bukan hanya sekedar dianggap kawan, tapi sudah dianggap sebagai antek. Beda kawan dengan antek. Kalau modernis itu masih kawan barat, tapi kalau sudah liberalis itu antek barat. Nah, jadi mereka sudah tidak ada nilai kritis sama sekali. Nah, tapi justru kelompok ini yang mereka besarkan. Kelompok ini harus dibesarkan di seluruh negeri-negeri Islam. Jadi bagaimana caranya kelompok ini bisa berkembang? Berikan ruang, berikan finansial, berikan tempat, berikan kesempatan di media, di TV, di radio, di surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian pendapat-pendapat mereka viralkan, seolah-olah itu merupakan pendapat daripada masyarakat Islam internasional, dan seterusnya. Dan libatkan mereka, undang mereka, kalau ada konferensi-konferensi internasional di mana saja, untuk lebih memantapkan posisi mereka di tengah masyarakat. Dan kalau mereka punya kejelekan, sejelek apapun, sebesar apapun, yaitu supaya disembunyikan. Jadi jangan kaget kalau tokoh-tokoh liberal di Indonesia ada di antara mereka yang menghamili sekretarisnya, yang memperkosa pegawainya, tidak pernah muncul di media. Jadi semua harus ditutup, tidak boleh. Tapi kalau mereka melakukan kebaikan sekecil apapun, maka kebaikan itu harus terus, yaitu dieksplorasi untuk kemudian diviralkan, disebarluaskan ke mana-mana.
Nah ini maka itu disebut ini kelompok status sangat aman. Yang terakhir, yang tradisionalis, kelompok ini masih diberikan status waspada. Loh kenapa dikatakan waspada? Sebab kelompok ini, walaupun mereka bukan fundamentalis, tapi memiliki 3 ciri yang sama dengan fundamentalis. Sehingga kelompok ini harus diwaspadai. Kalau kelompok ini tidak dijaga, maka nanti kelompok ini setiap saat bisa berubah menjadi fundamentalis. Nah, maka itu usul mereka, kelompok yang keempat ini dijaga. Nah, maksudnya dijaga bagaimana? Satu, jangan kasih mereka berdekatan dengan kelompok fundamentalis. Sebab kalau kelompok tradisionalis dengan kelompok fundamentalis duduk bareng satu meja, satu kursi, mereka diskusi, maka kelompok tradisionalis berpotensi besar untuk berubah menjadi fundamentalis. Karena perbedaan mereka cuma sedikit, perbedaan mereka cuma perbedaan definisi ta'rif ad-demokratiyah. Itu aja yang mereka berbeda. Tapi dalam soal dukungan terhadap tatbikus syariah, dukungan terhadap igamatul khilafah, dukungan terhadap sikap kritis terhadap barat, sama. Nggak ada beda antara fundamentalis dengan tradisionalis. Mereka hanya berbeda di dalam mendefinisikan demokrasi. Yang satu mendefinisikan ya demokrasi bertentangan dengan hukum Allah sehingga harus ditangkal sama sekali. Yang satu lagi melihat bahwa demokrasi itu hanya satu cara yang kalau dibawa ke dalam ajaran Islam dia bisa Islami, kalau dikeluarkan dari ajaran Islam dia bisa bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya ini saja berbeda. Nah kalau mereka duduk bareng diskusi, maka kelompok tradisionalis berpotensi besar berubah menjadi fundamentalis menurut mereka, menurut Rand Corporation. Maka itu fundamentalis dan tradisionalis tidak boleh bersentuhan, harus dijauhkan, bahkan harus diadu domba. Nah ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana supaya dua kelompok ini diadu domba? Nah, kenapa ini yang harus diadu domba? Karena kelompok fundamentalis dan tradisionalis ini yang pengikutnya paling banyak. Kalau yang namanya modernis, kelompoknya tidak seberapa. Modernis dalam pengertian Rand Corporation. Apalagi liberalis. Mereka nggak seberapa. Mereka punya basis massa. Kita bicara basis massa akar rumput. Nah, yang memiliki basis massa akar rumput yang sangat kuat hanya kelompok fundamentalis dan kelompok tradisionalis. Maka itu kalau ini bersatu, ini akan menjadi satu kekuatan umat Islam yang maha dahsyat, yang bisa merontokkan kekuatan mereka, sehingga mereka akan melakukan berbagai macam upaya bagaimana dua kekuatan ini untuk tidak bersatu. Nah itulah sebabnya aksi 212 di mata mereka ini merupakan persatuan antara fundamentalis dan tradisionalis. Dan mereka sangat panik, mereka sangat kalap, karena yang masuk dalam aksi 212 itu dari semua elemen umat Islam. Apapun organisasinya, apapun partai politiknya, apapun mazhab pemikirannya, mereka datang, mereka tidak tanya Anda NU, Anda Muhammadiyah, Anda FPI, enggak. Mereka nggak nanya Anda P3, Anda PKS, Anda PKB, enggak. Mereka nggak nanya mazhab, Anda Syafi'i, Anda Hambali, Anda enggak. Mereka nggak nanya Anda ini termasuk yang Aswaja, yang Wahabi, atau yang Salafi dan lain. Enggak ada. Mereka hanya tahu Anda Muslim, saya Muslim, kita datang untuk bela Islam. Justru ini yang menakutkan musuh. Nah karena ini membuat mereka panik dan mereka kalap. Akhirnya semua tokoh-tokoh yang terlibat dalam aksi 212 mereka kriminalisasi. Sebagian ada yang dimakarisasi, sebagian ada yang diterorisasi, sebagian ada yang dikriminalisasi. Yang diterorisasi umpamanya Ustadz Bakhtiar Nasir. Nah, dikait-kaitkan gerakannya dengan ISIS, dengan sumbangan untuk teroris, dan lain sebagainya. Ini namanya terorisasi. Nah, sedangkan makarisasi, seperti Kiai Khattab, Muhammad Al-Khattab, yang saat ini ditahan dan dipenjara. Nah, ini dikait-kaitkan dengan, inilah gembong yang membuat makar, inilah yang ingin menggulingkan pemerintah, dan lain sebagainya. Ini namanya makarisasi. Nah, sedangkan kriminalisasi, aneka ragam tindak yang dianggap pidana, itu dinisbahkan kepada para aktivis kita. Nah, jadi sekali lagi, bahwa langkah-langkah kriminalisasi, kemudian makarisasi, terorisasi, ini merupakan jalan yang mereka ambil saat ini untuk membuyarkan kesatuan daripada umat Islam. Maka itu saya minta kepada segenap umat Islam, khususnya kepada thalabah yang ada di Madinah ini, khususnya secara istimewa adalah antum semua, baik mukimin maupun pekerja dan lain sebagainya. Yuk kita rapatkan barisan. Dan yuk mari sama-sama kita aktif di dalam perang politik. Nah, jadi jangan pernah kita lalai. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. 3-4 tahun yang lalu, itu manakala gerakan kita digembosi oleh televisi mainstream yang ada di Indonesia, kita nggak berkutik.
digembosi koran, digembosi majalah, digembosi televisi, kita tidak berkutik. Kenapa? Karena saat itu media televisi adalah media yang paling kuat, adidaya, paling berkuasa untuk membentuk opini. Nah, sementara yang memiliki televisi itu hanya konglomerat. Nah, mereka yang punya uang banyak, karena operasional untuk sebuah televisi itu bisa ratusan miliar. Nah, jadi kita nggak berkutik. Jadi semua opini di kita punya negeri itu dibentuk oleh para konglomerat yang pemilik daripada televisi tersebut. Tapi alhamdulillah 3 tahun terakhir, nah, ini ada perubahan terobosan teknologi yang luar biasa. Munculnya WA, Instagram, kemudian medsos yang lainnya. Ini membuat bahwa penguasaan opini tidak lagi didominasi oleh konglomerat. Bahkan masyarakat biasa cuma modal handphone, beli pulsa di Indonesia 5.000 perak, dia bisa bikin opini. Modal 5.000 perak, foto sana, foto sini, rekam sana, rekam sini. Mereka viralkan dari grup ke grup. Bahkan kadang-kadang banyak orang mendapatkan berita lebih dulu dari WA ketimbang dari TV. Lebih dulu dari WA ketimbang dari radio. Lebih dulu dari WA ketimbang dari majalah dan koran. Nah, ini luar biasa. Artinya apa? Dalam kondisi yang seperti ini, alhamdulillah umat Islam ini pandai menggunakan kesempatan. Jadi kita lihat secara tidak direncanakan, tidak ada rapatnya, tidak ada musyawarahnya, tidak ada pendaftarannya, tahu-tahu muncul Laskar Cyber Muslim. Netizennya nggak main-main itu, yang mendukung itu. Itu kalau ada satu akun menyerang Islam, itu bisa ada jutaan akun menyerang balik kepada bersangkutan. Jadi artinya ini kan nggak ada kan kantor Laskar Cyber Muslim, nggak ada. Siapa pemimpinannya, ketua umum Laskar Cyber Muslim, nggak ada. Ini muncul begitu aja di dunia media. Tapi jangan lupa, justru Laskar inilah yang berjasa besar dalam setiap aksi bela Islam yang ada di Indonesia. Jadi mereka yang memviralkan berita, mereka yang buat pertahanan opini, mereka yang bentuk opini. Kalau ada opini-opini buruk terhadap para ulama, para kiai, mereka yang memendung, mereka yang hantam balik, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kekuatan mereka dahsyat, dahsyat. Itu kalau dihitung daripada frekuensi yang ada di dalam medsos, itu kekuatan netizen yang ada di Laskar Cyber Muslim ini lebih dari 2 juta orang. Jadi nggak main-main, mereka bisa bentuk opini. Nah, ini yang mesti kita jaga, ini yang mesti kita satukan. Nah, makanya di negeri kita, Indonesia, sekarang begitu mereka kalang kabut melihat serangan medsos, mulailah ada undang-undang untuk membatasi medsos, bikin aturan-aturan supaya medsos nggak sembarangan. Iya, karena mereka kalah. Kalau mereka menang, mereka nggak bikin aturan. Sama dengan kemarin di Jakarta, pada saat ada pilkada, begitu mereka kalah spanduk, KPU bikin aturan, di putaran kedua tidak boleh ada spanduk, karena udah kalah spanduk. Loh, kenapa bisa kalah? Karena di masyarakat Jakarta, secara sendiri-sendiri, bukan dibayar oleh calon gubernur, mereka bikin spanduk di mana-mana. Jadi spanduk calon yang seberang sana kalah banyak, akhirnya bikin aturan nggak boleh ada spanduk. Nah, jadi seperti itulah cara mereka. Pokoknya mana yang kira-kira merugikan mereka, mereka bikin aturan nggak ada. Jadi mereka berani berbuat curang secara terang-terangan. Jadi kalau pilkada pilpres sebelumnya ada serangan fajar, kemarin ini saya sebut bukan serangan fajar, tapi serangan barbar. Loh, kenapa saya sebut serangan barbar? Mereka nggak tanggung-tanggung nyerangnya pagi, siang, sore, malam, terang-terangan. Di Jakarta ada hujan sembako, banjir duit, luar biasa. Nah, jadi memang itu peristiwa luar biasa, tapi alhamdulillah Rabbuna yansurul muslimin. Amin. Muslimin di Indonesia, alhamdulillah. Ala barakatillah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kemenangan kepada kita sampai saat ini. Sebelum saya akhiri, mungkin nanti ada yang ingin menambahkan atau ada ingin bertanya atau minta penjelasan. Maka di sini yang ingin saya ingatkan adalah bahwa persatuan ini penting. Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi al-i'tisam bihablillah ini luar biasa. Ini daruri. Jadi kita harus bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ihsan, bersatu di dalam penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu bercerai. Jangan lupa bahwa persatuan itu bukan hanya sekedar sumber kekuatan, tapi persatuan itu juga merupakan sumber pertolongan Allah. Di mana kita tahu An-Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Jadi wajib atas kamu sekalian, yaitu berjamaah, bersatu, bersaudara, yaitu berjuang bersama. Nah, kenapa? Karena memang pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Jadi pada saat kita bersama, kita bersatu, nggak usah khawatir, segala kesulitan akan menjadi mudah. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan, di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah menolong,
Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalanginya. Dan saya berbagi pengalaman sedikit sebelum saya akhiri. Pada aksi bela Islam yang pertama, kita tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan dari aparat, tidak ada gangguan dari pemerintah, karena itu merupakan aksi bela Islam pertama yang mereka nggak sangka jumlah yang akan datang. Jadi begitu itu digelar dengan mudah, tanpa halangan, tanpa gangguan, yang hadir antara 300 sampai 400-an ribu, mendatangi Reskrim Mabes Polri. Tapi justru setelah itu pemerintah jadi waspada. Begitu kita umumkan aksi bela Islam 2, mulailah gangguan-gangguan datang. Jadi mereka hadang, mereka halangi, mereka gembosi, menjelang daripada aksi 4.11. Tapi ternyata penggembosan itu gagal. Jadi walaupun mereka gembosi, tapi pada akhirnya aksi 4.11 itu dihadiri tidak kurang hampir 4 juta orang, 3,5 juta ya. Nah, jadi perhitungan itu dihitung dengan per meter daripada lokasi, 1 meter itu berapa orang, bisa ditempati oleh manusia, kemudian panjang itu berapa, lebar berapa, tempat-tempat lokasi yang diisi berapa. Jadi perhitungannya sangat matematis. Matematis. Nah kemudian setelah 4.11 digelar, ternyata memang umat yang datang begitu banyak, pemerintah lebih berhati-hati. Begitu diumumkan 212, mereka mulai secara terang-terangan melarang. Waktu 4.11 masih nggak terang-terangan, masih himbauan-himbauan. Tapi begitu 212 jelas-jelas mereka melakukan larangan, bahkan teror dan intimidasi. Jadi pesantren-pesantren didatangi, kiai-kiai didatangi, dibujuk, dirayu supaya tidak turun dengan berbagai macam iming-iming. Dan kalau yang nggak mau, tetap mau turun juga, mereka teror, mereka intimidasi, mereka takut-takuti dan lain sebagainya. Bahkan perusahaan bis di mana-mana, khususnya Jakarta, Sumatera, itu diteror, diancam akan dicabut. Mereka punya lisensi, mereka punya izin trayek, kalau mereka berani mengangkut umat Islam ke Jakarta. Jadi sudah digembosi habis-habisan. Secara logika 212 gagal. Jadi besok aksi 212 malam ini saya dan kawan-kawan masih berkumpul dengan Ustaz Bakhtiar Nasir, Ustaz Zaitun Rasmin, kemudian juga dengan kawan-kawan dari MUI, kawan-kawan dari FUI, dan seterusnya. Kita saat itu melihat tekanan-tekanan yang begitu hebat. Secara logika besok ini separuh dari 4.11 aja udah hebat. Separuh dari 4.11 aja udah hebat. Jangankan separuh, bisa 1 Monas saja udah cukup. Jadi memang betul-betul kondisinya, tekanannya luar biasa. Nah, pertanyaannya kenapa pemerintah melakukan tekanan yang lebih luar biasa pada saat itu? Karena mereka gagal di 4.11. Jadi mereka nggak mau gagal lagi di 212. Tapi subhanallah, makin ditekan, makin dihadang, makin dilarang, semangat umat Islam dari mana-mana semakin menggebu-gebu. Dan akhirnya yang paling fenomenal adalah bagaimana 10.000 santri dari Ciamis berjalan kaki ke Jakarta. Allahu Akbar. Dan itu bukan tidak punya pengaruh, itu takdir pengaruh yang ada di tengah masyarakat besar. Gara-gara Ciamis jalan dengan jarak 300 km lebih, itu mendorong tempat-tempat lain nggak peduli. Oh, nggak ada bis, nggak ada kendaraan, ya kita jalan kaki rame-rame. Nah, ini di luar dugaan. Dan besoknya yang hadir itu hampir 8 juta orang, 7 juta orang lebih. Nah, jadi ini adalah pertolongan Allah. Tidak ada satu orang pun, satu manusia pun, satu tokoh apapun, sehebat apapun dia, yang mampu mengumpulkan manusia sebanyak itu dengan tujuan yang sama, kecuali dengan pertolongan Allah. Semata-mata Allah punya pertolongan. Nah, akhirnya digelarlah 212. Semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sudah sampaikan kepada pemerintah pasca 212, mestinya energi 212 itu jangan dianggap oleh pemerintah sebagai ancaman. Jangan. Mestinya dengan energi 212 itu pemerintah